Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga mudah-mudahan puasa kamu hari ini dan sampai nanti akhir Ramadan tetap berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Bapak juga tetap berharap mudah-mudahan kamu semuanya anak-anak tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun masih dari rumah ini. Anak-anakku, Bapak mengingatkan bahwa jangan lupa sebelum mengawali pembelajaran diawali dengan sholat duha terlebih dahulu. Lalu kemudian jangan lupa berdoa untuk kelancaran kita semuanya. Mudah-mudahan virus corona ini Allah hilangkan akhir Ramadan nanti itu. Dengan besar harapan kita mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru kita bisa belajar ke sekolah kita. Dan jangan lupa juga ya anak-anak, tetap bersemangat untuk memurojaah, menghafal surah-surah pendek yang sudah ditentukan. Karena ini adalah nanti salah satu modal kamu di kelas 4 nanti itu, tinggal meneruskan saja. Karena sekolah kita insya Allah nanti akan ada program tahfiz, nanti di tahun ajaran baru akan berjalan. Dan sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, mari anak-anakku semua kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mari sama-sama kita melanjutkan materi pembelajaran kita di buku tema 3H ya. Praja Muda Karana, subtema 1, aku anggota pramuka, pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Anak-anak, ayo sama-sama kita buka buku 3H-nya di pembelajaran yang keempat. Makna pada Garuda Pancasila. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari penjelasan beberapa makna Garuda Pancasila sebagai sebuah lambang negara. Garuda Pancasila memiliki banyak makna. Semua makna itu menjelaskan identitas bangsa Indonesia. Coba lihat, jumlah helai bulu Garuda Pancasila memiliki makna atau menjelaskan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba kamu perhatikan gambarnya ini ya. Jika diurutkan, maka kita akan mendapat kumpulan angka 17, yaitu yang berada di sayap ya, 17 kiri dan kanan. Lalu kemudian angka 8 yang ada di ujung ekor burung Garuda. Lalu kemudian angka 19 yang ada di bulu-bulu di dalam ekornya, dan angka 45 yang ada di bulu-bulu lehernya. Jika kita urutkan, maka itu menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 yang menunjukkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Warna-warna pada Garuda Pancasila juga memiliki makna. Warna kuning keemasan Garuda Pancasila melambangkan kejayaan bangsa Indonesia. Adapun warna putih, merah, dan hitam pada perisai Garuda Pancasila melambangkan atau memiliki makna yang berbeda-beda. Coba berikut ini adalah penjelasan warna-warna tersebut. Silakan diperhatikan gambarnya. Yang pertama, warna hitam pada latar simbol sila pertama melambangkan alam semesta yang sangat luas. Lalu kemudian warna putih pada latar simbol sila ketiga dan kelima, yaitu
itu memiliki makna kesucian, keberanian, dan juga kemurnian. Sementara warna merah pada latar simbol sila kedua dan keempat melambangkan keberanian. Adapun garis hitam tebal pada bagian tengah perisai melambangkan garis khatulistiwa yang melintasi Indonesia. Nah, itulah anak-anak yang makna daripada Garuda Pancasila, yaitu terdapat di bagian-bagian Garuda itu tepat, yaitu menunjukkan angka 17, 8, 19, dan 45 yang menunjukkan bahwa itulah hari kemerdekaan Indonesia yang pada waktu itu dibacakan oleh Bapak I.R. Soekarno. Dan juga ternyata yang ada di warna-warna dalam Garuda Pancasila itu, selain daripada simbolnya masing-masing, di warnanya itu memiliki arti dan makna. Sementara warna hitam menunjukkan bahwa bumi ini adalah sangat luas. Warna putih menunjukkan kesucian, menunjukkan keberanian dan juga kemurnian. Sementara warna merah menunjukkan adalah keberanian. Dan garis tebal tersebut menunjukkan garis khatulistiwa yang pada tema sebelumnya juga sudah kita bahas bersama. Nah, kita lanjutkan ya. Setiap bagian Garuda Pancasila itu memiliki makna yang menjelaskan identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita bangga dengan Garuda Pancasila. Bangga dengan lambang negara merupakan bagian dari sikap bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Namun, sikap bangga tidaklah cukup. Kita juga harus menunjukkan sikap mencintai bangsa dan negara Indonesia. Salah satu contoh tindakannya adalah dengan berprestasi pada bidang yang kita kuasai. Sikap-sikap di atas adalah sikap seorang patriot, yaitu orang yang mencintai dan membela tanah airnya. Seseorang patriot juga berjiwa kesatria yang gagah, berani, serta selalu membela kebenaran dan juga keadilan. Jiwa patriot dan kesatria selalu ditanamkan dalam diri pramuka. Pada setiap tingkatan terdapat kode kehormatan yang mengajarkan pramuka untuk melaksanakan kewajiban kepada negara serta berbuat kebaikan. Anak-anakku, maka kita harus bangga dengan lambang negara Indonesia kita. Terus, apakah dengan bangga sudah cukup? Ternyata belum. Kita juga mesti mencintai lambang negara Indonesia kita dengan contoh salah satu tindakannya adalah kita harus berprestasi dalam hal bidang yang kita kuasai. Terlebih contohnya sekarang juga kamu sedang belajar, maka kamu harus mengejar cita-cita setinggi langit dan juga tekun serta rajin belajar dengan baik-baik. Adapun sekarang kita ini masih dilanda, masih dijajah oleh orang-orang dari luar sana melalui HP, melalui laptop dan lain sebagainya. Kalau kita banyak terpengaruh, banyakkan kita nonton YouTube-nya, banyakkan kita main gamenya daripada belajarnya, artinya kita mudah dikalahkan. Tetapi kalau kita rajin belajar walaupun kita masih dari rumah, dengan cinta kita kepada bangsa Indonesia kita, cinta dengan lambang negara kita, kita tunjukkan bahwa kita memiliki prestasi. Kita juga memiliki cita-cita yang tinggi. Itulah orang yang berjiwa kesatria. Nah, anak-anakku, sekarang coba kita lanjutkan ke halaman 23-nya ya, yaitu kode kehormatan pramuka siaga. Dalam melakukan kegiatannya, pramuka memiliki kode kehormatan yang harus dipatuhi. Kode kehormatan merupakan aturan yang mengatur pramuka di masyarakat. Kode kehormatan ini harus dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu,
sikap dan perilaku setiap pramuka akan selalu terjaga. Kode kehormatan pramuka berbeda-beda berdasarkan golongan usianya. Untuk pramuka siaga terdapat kode kehormatan Dwi Satya dan Dwi Dharma Pramuka. Berikut ini adalah pernyataan Dwi Satya Pramuka dan Dwi Dharma Pramuka. Silakan disimak dan disaksikan dengan baik-baik. Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma. 1. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Salam Pramuka. Anak-anak, di halaman 26 yaitu pembelajaran 5, tingkatan dalam pramuka. Dalam keanggotaan pramuka itu ternyata terdapat golongan-golongan tertentu. Golongan itu disesuaikan dengan umur anggota pramuka. Golongan-golongan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pramuka siaga adalah golongan bagi pramuka yang berusia 7 hingga 10 tahun. Lalu yang kedua, pramuka penggalang adalah golongan bagi pramuka yang berusia 11 hingga 15 tahun. Kira-kira di sini dari dua sini anak-anak sudah masuk golongan mana nih? Apa masih golongan yang berusia 7 sampai 10 tahun yaitu siaga, atau sudah penggalang yaitu 11 sampai 15 tahun? Pasti kamu termasuk golongan siaga yaitu usia 7 sampai 10 tahun. Berikutnya, pramuka penegak adalah golongan bagi pramuka yang berusia 16 hingga 20 tahun. Seterusnya, pramuka pandega adalah golongan bagi pramuka yang berusia 21 hingga 25 tahun. Pada setiap golongan tersebut terdapat lagi tingkatan-tingkatan berdasarkan kecakapan. Adapun tingkatan kecakapan tertinggi adalah yang disebut pramuka Garuda. Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Seorang pramuka dapat naik ke tingkatan Garuda setelah mencapai tingkatan terakhir dalam golongan serta telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Setelah melalui tes wawancara dan juga tes kecakapan, seorang pramuka baru dilantik menjadi pramuka Garuda. Adapun tanda pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan. Yang pertama, Garuda hijau, yaitu untuk golongan pramuka siaga. Lalu Garuda merah, yaitu untuk golongan pramuka penggalang. Sementara Garuda kuning, yaitu untuk golongan pramuka penegak. Dan Garuda perak, yaitu untuk golongan pramuka pandega. Sementara Garuda emas, yaitu untuk pramuka yang telah mencapai 3 kali pramuka Garuda dalam golongan yang berbeda-beda. Nah, itu adalah ya anak-anak tingkatan-tingkatan dalam kepramukaan. Ada namanya penggalang, ada juga siaga, ada penegak, ada juga pandega, dan juga tentu dalam golongan-golongan tersebut juga ada tingkatan-tingkatannya juga
berdasarkan kecakapan, bisa dikatakan ketekunannya, keseriusannya, dan juga kefokusannya dalam aktivitas pramuka ya. Baik, sekarang coba kita lanjutkan lagi ke halaman 28-nya. Silakan disimak dan dilihat bukunya. Jambore Nasional. Anggota pramuka menjunjung tinggi kebersamaan dalam melakukan kegiatannya. Dengan kebersamaan, pramuka akan menjadi kuat. Sebaliknya, tanpa kebersamaan, pramuka akan mudah diadu domba sehingga menjadi lemah. Di Indonesia, seluruh anggota pramuka berasal dari daerah, suku bangsa, dan keyakinan yang berbeda-beda. Keberagaman ini tidak boleh menjadi penghalang bagi kebersamaan antar anggota. Untuk memupuk kebersamaan diadakanlah Jambore Nasional atau Jamnas. Jamnas dilaksanakan setiap 5 tahun dengan peserta dari seluruh Indonesia. Jamnas adalah pertemuan pramuka penggalang seluruh Indonesia dalam bentuk perkemahan besar. Seluruh anggota pramuka yang memiliki warna kulit, budaya, agama yang berbeda bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang mempersatukan bangsa Indonesia. Artinya, kita sedikit mengupas tentang Jambore Nasional ini menunjukkan sikap kebersamaan tanpa membeda-bedakan, yaitu mesti bersatu walaupun berbeda, baik itu kulit, baik itu bahasa, baik itu budaya, bahkan beda agama sekalipun, tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau tidak menjaga persatuan dan kesatuan, maka akan begitu mudah diadu domba oleh orang lain sehingga lemah persatuan pramuka. Artinya bahwa tetap jaga persatuan dan kesatuan bersama. Coba anak-anakku perhatikan gambar-gambar berikut ini, yaitu pertama ada gambar sebuah kemah yang membentuk sebuah segitiga. Lalu ada juga gambar kotak tisu, gambar bentuknya jarum jam. Lalu kemudian ada juga gambar bingkai foto. Lalu selanjutnya ada juga gambar yang berbentuk segi lima dan juga gambar segitiga yang hampir sama dengan permukaan yang ada di perkemahan tadi itu. Kira-kira apa hubungannya dengan gambar-gambar tersebut? Ini sangat berkaitan erat dengan bentuk sebuah sudut yang nanti akan bisa membentuk sudut, yaitu berbentuk lancip, ada juga yang berbentuk tumpul, dan juga ada yang berbentuk siku-siku. Untuk lebih tepatnya, coba kamu simak dan perhatikan video penjelasan berikut ini. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis sudut. Adik-adik bisa perhatikan gambarnya. Nah, gambar ini adalah sebuah sudut. Sudut ini disebut dengan sudut lancip ya. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Atau biasanya dia berada pada 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, berarti ini kalau diukur bisa saja kemungkinan 20 derajat, 30 derajat, atau 55 derajat. Tergantung besarnya kita ukur menggunakan alat ukurnya ya. Selanjutnya kita masuk ke gambar yang kedua. Perhatikan ini juga gambar sebuah sudut. Nah, sudut ini namanya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Atau biasanya gambarnya itu tegak lurus ya. Perhatikan gambar yang ketiga. Ini adalah sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Maka besarnya itu antara 90 derajat dan 180 derajat.
Selanjutnya gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar garis lurus ya. Nah, ini disebut dengan sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Sekarang kita akan masuk untuk cara mengukur sudut. Untuk mengukur sudut, alat yang kita gunakan adalah busur derajat. Adik-adik bisa perhatikan gambar ini. Inilah yang disebut dengan busur derajat. Alat yang kita gunakan untuk mengukur sebuah sudut. Pada busur derajat ini ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Ini garis yang berada di tengah ini disebut dengan titik pusat pada busur. Kemudian untuk garis yang berada di bawah ini disebut dengan garis alas busur. Selanjutnya untuk angka 0 yang ada di bagian ini, di bagian dalam disebut dengan skala dalam 0 derajat. Dan untuk 0 yang ada di bagian luar itu disebut dengan skala luar 0 derajat. Nah, ini bagian-bagian dari busur ya. Selanjutnya cara untuk mengukur sudut dengan busur yang pertama yaitu letakkan titik pusat busur pada titik sudut gambar yang akan kita ukur ya. Kemudian pastikan salah satu kaki sudut berimpit dengan garis alas busur atau pada 0 derajat. Selanjutnya, perhatikan angka yang berimpit pada busur derajat tersebut. Sekarang kita praktekkan saja ya. Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah sudut yaitu sudut KLM. Caranya berarti titik sudut ini, titik sudutnya kita letakkan berimpit pada titik pusat busur. Nah, perhatikan ini sudah ya. Sudah berada pada titik pusat busur tersebut. Kemudian perhatikan salah satu kakinya. Salah satu kakinya harus berada pada 0 derajat. Boleh di 0 derajat bagian dalam ataupun 0 derajat di bagian luar, terserah adik-adik. Jika sudah, maka sekarang kita perhatikan kaki sudut yang kedua berada di angka berapa. Nah, ini angkanya berada di antara 40 dan 50. Di sini di tengah-tengah berarti ini 5. Maka ini 45. Sudut tersebut besarnya adalah 45 derajat. Itulah tadi materi pembelajaran kita. Sekarang siap-siap untuk mengerjakan tugas penuh dengan semangat. Bapak harap semuanya hari ini mengerjakan, yaitu di halaman 31. Kamu cuma menentukan saja apakah itu sudut tumpul, ataukah itu sudut siku-siku, ataukah itu adalah sudut yang lancip. Supaya lebih gampang, gunakanlah penggaris busur yang kayak bulan setengah itu. Nah, seperti yang di video penjelasan tadi itu, biar kamu lebih gampang menentukannya. Dan diingat, ketika dia di atas 90 derajat, maka itu termasuk sudut tumpul ya. Tetapi kalau dia itu pas 90 derajat, itu adalah sudut siku-siku. Dan kalau dia itu kurang daripada 90 derajat, bisa 20, bisa 30, bahkan bisa cuma sekedar 80, itu masuk sudut lancip, begitu ya. Nah, baiklah anak-anak, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.